aku beautiful. Hey yo, what's up guys? Sambung lagi dengan kamu guys. Dan gue Gigi. Dikatakan putus. Kita sekarang sudah ada di Krishna Waterpark. Singaraja, Bali. Yeah, yeah, Dan emang kerasa banget untuk naik flying fish itu, dia memancing adrenalin banget gitu loh guys. Gue ketakutan banget guys. Akhirnya gue ketakutan, gue coba teriak-teriak. Lagi. Apa lagi? Dia udah nggak ngomong lagi, cuman diem doang. Ternyata dia pingsan. Tolong Gigi pingsan! Gigi pingsan! Teman-teman yang ada di pinggir pantai, gue kasih tahu kalau dia Gigi pingsan pada saat itu, dan teman-teman pun langsung ketakutan tadi. Angkat, langsung tampil, angkat. Bisa nggak sih? Coba. Ini gimana ceritanya mau? Ya, gua pikir tadi ini masih seru-seruan. Padahal pada saat itu kita udah tahu kalau kliennya kita sudah menunggu kedatangan kita dari tadi. Tapi menurut gua, ya keadaan Gigi dulu ya nomor satu. Air. Ayo, amal. Ambil air, amal. Aku amal. Iya. Ustaz, sini aja. Ambil air. Topel. Jarot. Cepet ambil. Dia nggak ngomong kalau ada fobia apa. Enggak, kemarin kan yang di Bali itu dia bisa naik yang tinggi-tinggi. Kenapa sekarang dia takut? Samar-samar gue dengar ada yang manggil-manggil gitu. Gue ditoel-toel segala macem. Ya akhirnya di situ dia tersadar lagi gitu loh guys. Ya syukur lah. Katanya tadi disuruh naik aja. Gue udah nanya. Iya kan biasanya kalau juga nggak takut naik gitu-gituan. Makanya gue tadi Itu tadi kenapa lu takut? nggak tahu. Udah nyampe dulu. Yang tadi di kliennya kita mana? Udah nyampe? Udah. Ya udah, Farlos, minta tolong gue diurusin kliennya kita dulu. Iya. Oke, ya udah. Ditenangin. Pokoknya fokus ini dulu aja Oke, ya. yuk giginya tenang dulu. Nanti baru ketemu sama klien. Ya gue juga jadi nggak enak gitu loh membiarkan si klien kita ini untuk nunggu. Dan akhirnya kita ganti baju dan gak lama kemudian akhirnya kita langsung ketemuan sama si klien kita. Halo. Halo. Ya duduk tenang aja. Halo. Gigi. Amel. Amel ya? Komo. Amel. Oke, ingat. Oke, ya duduk Mel. Sorry, udah lama nunggu tadi. Iya, maaf ya tadi gue Ya. pingsan. Ya, tadi kita juga ada sedikit insiden tadi gitu. Nah, akhirnya kita ketemuan, kita kenalan sama dia di sini. Namanya Amel. Dia udah ngirim email dan bercerita kalau Pacar aku namanya Aldo. Terus dulu tuh aku sempet diputusin sama dia kan. kenapa diputusin ya? Dia tuh alasannya tuh karena dia tuh cemburu. Aku selalu bareng sama sahabatku. Sahabat aku tuh namanya Egi. Ini Egi ini emang benar-benar temennya lu atau ada something feel gitu? Enggak, Egi tuh sahabat aku dari kecil banget kak. Nggak masuk akal banget kak. Kenapa dia baru nyatain bilang cemburu? Padahal dia udah tahu dari awal aku sahabatan sama Egi. Ya di sini gue masih bingung tentang apa sebenarnya permasalahan dia gitu. Ya udah berarti di sini permasalahannya itu adalah lo emang udah putus sama dia. Sekarang udah balikan lagi kak. Tapi Lah, permasalahan bentar. Kok bisa balikan lagi? aku tuh pokoknya sayang banget sama dia kak ya. Aku tuh nggak mau kehilangan dia. Aku telepon dia terus. Pokoknya aku walaupun dia nggak respon, aku telepon, aku chat biar kita tuh bisa balikan lagi. Dan akhirnya dia tuh ngajak balikan. Dan setelah balikan dia berubah total. Dari cowoknya yang baik banget, dari cowoknya yang sayang banget sama dia, yang terus ada buat dia, tiba-tiba Dia nggak peduli banget. Chat aku nggak dibales kak. Pokoknya aku kayak kurang waktu banget dia tuh buat aku kak. Aku heran kemana aja dia sama ini. Kenapa dia ngelakuin kayak gitu ke aku kak? Ya tapi kan yang ngajakin balikan itu Aldo kan? Nah itu dia Nah, kenapa kak. Aldo yang jadi cuek ke lo gitu loh? Makanya aku sekarang itu yang aku bingungin kak.
udah nggak sayang lagi, kalau emang udah dia nggak suka lagi, ya harusnya dia nggak ngajak balikan Amel gitu loh, gengs. Dan ini nih yang membuat dia kebingungan banget. Kalau perasaan sikap lu ke dia gimana? Lu juga udah mulai berubah? Enggak. Aku tetap sayang sama dia, Kak. Aku nggak bisa ngelupain dia. Aku nggak bisa, gimana ya, Kak ya? Pokoknya aku tetap sayang, nggak ngerti kenapa sayangku sebesar ini sama dia, Kak. Di sini gue bilang ya udah, kita bakal ngintai dulu gitu. Kita bakal lihat bagaimana sikapnya dia. Gue menyuruh dia untuk nelpon dan halo. Halo sayang, kamu di mana? Di rumah. Kita bisa ketemuan nggak? Ya narinya lah, Pangeran. Bentar aja. Aku pengen ketemu aja, aku kangen sama kamu. Mengapa terlambat cinta? Aku lagi gak enak nih, mager. Ya udah, aku kayak gitu, aku ke rumahmu sekarang ya. Ya udah. Salah. Bisa mendua dengan mudahnya. Cara dia jawab teleponnya klien kita ini, si Amel ini kayak niat gak niat, mau nggak mau gitu. Dan lebih kata Aja kita bantuin, kita cari tahu gimana caranya ya. kita ke rumahnya langsung aja tuh. Dia Pokoknya dulu pas aku sebelum diputusin, dia tuh emang kalau udah sama Egi, udah ngomongin Egi, dia tuh pasti langsung marah, langsung cemburu gitu, Kak. Sekarang dia udah berubah banget. Aku ngomongin Egi, aku bilang aku baru ketemu sama Egi, aku baru gini, dia tuh sama sekali nggak ada respon. Mungkin ini adalah perubahan dari Aldo, tapi Aldo juga harus tahu kalau ceweknya butuh diperhatiin, ceweknya juga butuh dicemburuin. Udah dicuekin, gak dicemburuin, terus ngapain pacaran? akhirnya di situ kita sampai di depan rumahnya Aldo. Oke, ya udah, ini dia kan emang bilang tadi kalau dia emang lagi ada di rumah. Iya. Jadi ini ada waktunya untuk lu ketemu sama dia dan kita pengen untuk melihat bagaimana sikapnya dia ke lu. Bener, Oke? jangan lupa omongin soal Egi ya. Oke. Ngapain? Buat apa? Ya buat mau tahu aja gitu. Kan katanya sebelumnya lo bilang kan katanya dia cemburu banget sama Egi dan sekarang udah cuek banget. Lo coba ulik lah soal Egi, kita pengen lihat reaksinya. Akhirnya Amel pun turun di sana, dia langsung menuju ke rumahnya Aldo. Amal, itu cowoknya Amal, monitor Amal. Iya mau, udah mau. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Kamu nggak mau nanya gitu, aku datang dari mana? Dia mana? Aku tadi habis ketemu Egi, terus dia cerita sama aku kalau dia tadi di sekolah bantuin gurunya. Emang sih aku tahu dia pintar dari kecil, terus aku juga sambil banding-banding gitu deh. Kalau misalkan dia dapet ranking, aku nggak dapet. Kayak gitu deh pokoknya. Yang gue lihat Aldo ini flat banget, gengs. Super flat. Usaha dia untuk menyelamatkan hubungan itu karena ini. emang dia tahu gitu, hancurnya hubungan dia ini gara-gara sikap cemburunya dia itu. Iya, nah tapi lo lihat deh, dia cuek banget, dia dingin banget, terlalu dingin buat seorang cowok yang sayang banget sama ceweknya. Kangen lo sama kamu, masa kita nggak pernah keluar lagi? Aku baru ingat, aku ada janji sama teman-temanku mau nongkrong loh. Aku ikut ya, please. Nggak bisa lah. Kan, maksud gue tuh gitu, ada aja alasannya dia untuk menghindar dari ceweknya gitu loh. Kan biasanya aku ikut, kamu ngajak aku terus loh kalau kamu keluar sama teman-temanmu. Ya ini kan lagi mau khusus gitu, soalnya boleh tahu. Ini kamu pulang istirahat. wanita biasa bisa. Dan di situ akhirnya mau nggak mau ya karena si Aldo ini udah mau pergi, akhirnya klien kita balik ke mobil. Kenapa sih? Kenapa cerita sih? Amal tetap standby di situ, tetap standby, Mal. Ya, kenapa dia nggak ada apa-apa kok sama lu tadi? Nggak tahu apa loh, Kak. Dia masih mau untuk ketemuan sama lu, masih mau untuk ngobrol sama lu gitu, dan dia pun juga udah nggak cemburu lagi. Kalian sendiri kan alasan itu apa? Setegar karang, kadang ku rapuh lemah
masalah dalam hubungan ini gitu loh. Lu sayang sama dia nggak? Sayang Kak, tapi dia tuh dulu kok mau kemana-mana sama aja aku Kak. Aku dikenalin sama temen-temennya, bukan sekarang aku ngajak. Aku cintai dia Kak. Iya Kak. Bila hasratku keliru. Ya mungkin ada sikap dinginnya Aldo gitu loh, tapi gue juga nggak ngeliat kalau Amel juga berusaha untuk ngertiin Aldo. Ya udah, mungkin itu adalah sebuah perubahan buat lo gitu loh. Tapi di sini gue sebagai cowok dan gue mencoba untuk ngertiin apa yang dilakuin sama cowoknya lo. Ya gue rasa mungkin lo nya pun juga harus mencoba untuk lebih ngertiin dia juga, oke? Karena mungkin ya dia mau ketemu sama teman-teman cowoknya gitu loh. Udah itu doang. Oh, mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku, kau goreskan. Ya pasti ya ada sesuatu yang mungkin yang dia omongin, yang mungkin nggak ada elo di situ. Oke, dia cabut. Amal dia cabut, Mal. Ikutin. Ya namanya cowok mau ketemu sama cowok ya risih juga kalau ceweknya datang gitu. Jelas nih kan, aku ngomongin Egi pun dia nggak ada rasa cemburunya Kak. Itu ada nilai positif sekali. Enggak Kak, dia nggak Karena kayak dia gitu. nggak mau lagi hubungan dia hancur sama lu kan. Kalau dia nggak mau hubungannya aja, kenapa dia cuek? Dia belum sesuai sama perubahan ini, Mo. Dan ini menurut dia aneh banget gitu loh. Lu ngertiin juga lah, Mo. Dengannya hati ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarian. Cuman klien kita doang yang terus memberikan kasih sayang, yang terus memberikan perhatian gitu. Akhirnya di sana kita ngelihat Aldo ini berhenti di sebuah kafe pada saat itu. Dia kemana sih? Ada tap nggak? Nggak ada tapnya. Ya, ini teh kenapa selalu nggak ada di mobil gua sih? Kalau kayak gini kan jadi gua nggak bisa ngintai. Kita minta tim kita dulu untuk menyebar segala macamnya. Kita pada saat itu karena emang tapnya kita tidak ada di dalam mobil, dan akhirnya itu yang bikin gua, Gigi dan juga Amel turun dari mobil dan melakukan pengintaian langsung di sana. Carlos bisa nyebrang nggak ke situ ala penyadap suaranya Carlos biar lebih dekat Carlos di belakang bunga-bunga itu Carlos? Mau disadap lebih dekat lagi. Oke, kalian udah bisa dengar? Udah. Es cappuccino sama orange juice ya. Ngapain dia pesan 2 minuman padahal dia lagi sendiri? Kalau temen-temennya tuh ngapain pesen 2 minuman coba Kak? Kita belum tahu, siapa tahu abang ada temen yang nitip minuman. Udah, ini yang gue bilang sama lu, jauhin nettingnya lu ke dia dulu. Oke? Kita bakal ngintai dia, kita bakal cari tahu. Kita bakal terus cari tahu apa aja yang dia lakuin di sini gitu. Ya moga-moga aja dia benar-benar kesini mau ketemuan sama temen cowoknya. Sampai akhirnya di situ kita ngelihat Itu siapa Kak? enggak, tapi masalahnya katanya dia ngomong mau ketemu sama temen cowok. Itu siapa Kak? Kenapa ini cium gini segala? I will teach you some bahasa gitu. Oke. Repeat after me. Aku. Sayang. Kamu. Gitu. Hanya sebagian kecil dari hidupmu yang mungkin hanya kau anggap figuran saja. Pasangan yang baik untukku. I will teach you some bahasa gitu. Oke. Repeat after me. Aku. Sayang. Kamu. Gitu. Hanya sebagian kecil dari hidupmu. Si Aldo ini udah bohong sama ceweknya sendiri. Apa maksudnya dia untuk bohong? Coba Gak tau dia, mungkin dia lagi ngajarin si bule ini buat bisa bahasa Indonesia kali gitu. harus itu pilihan katanya. Ngerti gua. Centil dong cowoknya berarti. You like cherry? What? You like cherry?
Amel udah nggak bisa lagi berpositif thinking pada saat itu. Gue di sini ngerti banget dengan apa yang dirasain sama Amel. Really? Yeah. Okay, I will promise it. Oh, thank you. I'm so lucky you. Me too. Tapi ngapain dia ngejar aku balikan? Dia cuma mikir apa alasannya. Udah lu Ya, tapi seenggaknya sekarang lu tahu gitu. Ya, ini aneh banget Kak. Apa alasannya dia ngajak pacaran kak? Aku kecewa banget sama dia. Dan kenapa sih bohongin aku kayak gini? Gue ngerti lo kecewa, tapi ini udah lu udah tinggal ngelakuin satu langkah lagi, udah tinggal putus sama dia, lu udah tahu dia tuh jahat. Dan kelihatan di sini kalau yang flirting itu adalah Aldo. Dan dia makin yakin kalau Aldo sekarang bukanlah Aldo yang dulu. Jangan pernah katakan Aku mau putus dari dia kan. Aku minta tolong. Gimana cara biar aku bisa putus sama dia? Udah nggak pantas lagi ngasih sayang yang begitu besar buat dia. Udah tenang ya. Dia tenang. Banget sama dia. Tapi apa yang dia ketawain aku? Banget gue ngerti, tapi lo harus kuat untuk ngadepin ini semua ya. Kita bakal ngebantu. Tenang ya sayang ya. membayangkan betapa Aku nggak percaya ini. Aku nggak percaya. cinta pergi bersamanya. Kita menenangkan dia udah yakin banget sama keputusannya dia. Sampai akhirnya kita masuk ke mobil dan kita nganterin dia balik. Gengs, hari ini kita menuju ke rumahnya Amel karena ini emang di luar dari perkiraan kita banget, gengs, gitu. Karena baru aja gitu loh si Amel ini bilang sama tim kata putus kalau dia cancel momen putus hubungan dia sama si cowoknya gitu. Iya. Nah, ini yang mengejutkan kita banget gitu. Padahal dia udah tahu kalau cowoknya ini udah ngebohongin dia gitu. Nah, kalau jujur kalau dari gue akan mengingatkan dia terus dan gue akan berusaha supaya dia mau putus sama cowoknya karena gue nggak tega ngeliat dia kayak gitu. Kita langsung ke sana, kita nyampein di tempatnya si klien kita ini. Terus ini udah ada yang masuk belum? Belum tadi. Amel. Mel, hey, kenapa? Aku nggak bisa. Nggak bisa putusin. Aku sayang banget sama dia. Iya ngerti, gue ngerti. Apa yang lo rasain gue ngerti. Ya udah dong, jangan nangis dong. Sayang banget nggak mau kehilangan dia kan. Tapi dia udah ngebohongin lu. Dia cinta pertama aku kan. Belum sempat ku membagi kebahagiaan. Gue tahu ini pasti beban banget buat dia, karena gue langsung meluk dia gitu. Lo rela kalau dia punya cewek lain? Iya. Ya kalau lu nggak rela terus sekarang posisinya itu adalah dia udah punya pacar lain. Ya kita kasihan sama lo, tau gak sih? Kita nggak pengen yang namanya cewek tuh disakitin tuh kita nggak pengen. Sadar dong. Oke. Ya, lo harus kuat. Bisa ya? Oke. Kecuali kalau lo bisa terima dianya ini punya pacar lain selain lo. Jangan. Oke. Kali ini keputusannya aku bakal putusin dia. Bener yakin ya? Yakin. Ada kita di sini, kita dukung lo, kita support lo kok. Yakin ya? Atau lo mau menenangkan diri dulu sebelum lo putus hubungan sama dia? Tekadku udah bulat kak. Aku putus aja sama dia. Karena di situ pada saat kita lagi berusaha untuk menguatkan dia, tiba-tiba lo bisa kalau kuat. Mel, ini apa ini? Kamu kenapa? Kok ada tim katakan putus? Udah apa ini? Kamu mau putus sama Aldo lagi? Gimana? Aku sebenarnya gimana lagi? Gak ada masalah apa lagi? Itu sama cewek bule. Ini siapa?
apa gitu loh. Aneh banget dia tiba-tiba datang nyuruh si klien kita nggak putus sama Aldo. Bentar, ini siapa? Sahabat aku, Egi. Oke, ya, halo kamu, Egi. Oke, ini Gigi. Ya kita dari Katakan Putus, dia minta tolong sama tim Katakan Putus gitu. Karena emang dia ngerasa cowoknya berubah gitu. Dan kemarin emang kita tahu ternyata cowoknya dia punya hubungan sama cewek bule. Tapi di sini Egi ini justru ngebela Aldo pada saat itu. Dia kan baru datang dari negara lain gitu. Ya udah, jadi bukan deket yang mesra-mesraan gitu. Gak, tapi mereka kemarin berduaan gitu loh. Udah gitu si ceweknya ini, si Christine ini yang lo bilang katanya kayak punya hubungan gitu. Emang lo bisa yakin kalau mereka nggak ada hubungan apa-apa? Ya dia kan bule itu kan biasa kayak gitu. Aldo tuh nggak bakal nyakitin kamu, percaya aja sama aku. Dia ngebohongin aku, masa dia sampai berani kayak gitu ya? Enggak, jangan cepet ngambil keputusan. Ya udah, aku bakal ngasih tahu Aldo sekarang. Aku bakal nanya ke Aldo. Udah, kamu tunggu di sini. Egi, ini akhirnya bikin klien kita jadi makin bimbang. Padahal tadi dia udah fix banget gitu loh. Dia langsung naik motornya, dia langsung cabut pada saat itu. Aku bakal buktiin ke kamu kalau Aldo itu baik ke kamu. Ini gimana dong jadinya? Ini ngapain dia? Ini kenapa dia sampai ngikutin si Aldo? Dia langsung ngebawa motornya, kita berusaha untuk ngejar dia dan Gue mendengar ada suara. apa kok? Aku tabrakan. Pasangan yang baik untukku. Apa kok? Aku tabrakan. Serius kok? Egi, tapi ampun. Lari. Dia udah jatuh banget, udah gitu mobilnya pergi. Akhirnya kita minta sama tim rider untuk ngurus mobil yang tabrak lari itu. Bawa rumah sakit buruan. Dalam. Rebahin. Dengan gerabak kerupuknya kita melupakan dulu masalahnya si klien kita ini. Dan gue bilang sama tim, kita nggak bisa untuk melanjutin kasus untuk hari ini. Keesokan harinya kita udah ada di lokasi itu, gengs. Dan kita juga lagi briefing barengan sama tim. Di situ Amel belum ada barengan sama kita. Tim Katakan Putus sangat banget merencanakan momen putus ini, gengs. Kita punya cara terbaru untuk bikin momen putus ini. Dia akan datang sama Tapi emang pasti datang ya dia. Pasti datang. Nanti dia nggak tukar pikiran lagi atau berubah pikiran lagi. Enggak, dia udah yakin. Gue kemarin teleponan sama dia juga sih. Saya sih dia udah yakin. Timnya kita yang bakal menjalankan skenario ini dan semoga skenario ini berjalan dengan lancar. Oke, itu udah lu siapin kamera belum di atas motornya? Udah, tinggal dipasang kok. Oke, ya udah enggak. Ini sekarang pokoknya di sini lu pura-pura duduk di atas motor aja. Pokoknya lu terus record apa aja yang terjadi nanti di sini. Oke, ya udah, lu boleh ke motor aja. Oke. Ya, dan di situ gua ngeliat kalau Amel sama Aldo juga udah nyampe di Pantai Lovina itu. Halo, sore. Oke, Carlos. Novan ini? Amel. Kalian pasangan? Oh iya, jelas. Pasangan? Ya. Pacaran? Ya. Oke, kita dari program baru. Program TV baru namanya Mission Love. Dari tadi mukanya kucel banget gitu loh guys, kayak emang nggak semangat banget gitu. Punya permainan yang pengen menguji kekompakan pasangan. Tertarik nggak nih? Oke, boleh. Tertarik? Beneran? Ya. Hadiahnya bakal jutaan rupiah. Oke. Oke, yuk let's go. Dia pun langsung excited banget gitu loh. Dia langsung bilang kalau ya ini adalah pacarnya gua gitu loh. Makanya dia kayak cuma mata duitan doang gitu loh, dan dia tuh kayak pencitraan di depan kamera. Berarti dia masuk ke dalam perangkap. Yang pasti itu bukan karena dia sayang sama Amel, tapi karena dia tertarik dengan hadiah yang dijanjikan oleh Farlas de la Bamba. Kalau pacaran pasti kalian kompak dong. Iya dong. Iya. Chemistry udah dapet dong. Iya dah. Oke. Let's go. Mission Love. Alright. Kita punya games, yaitu mencari sebuah harta karun. Terus bahkan sampai kayak sok-sok baik gitu sama ceweknya, padahal udah diselingkuhin. Nah, di sini si Farlasnya sounding yang boleh untuk ikutin ini cuman ya pasangan gitu ya kan. Dan dia nunjukin diri banget kalau dia adalah cowok dari Amel. Mission Love, kita pasti bisa. Oke, dimulai dari 1.
Sekarang, go! Wow. Ayo dong, lari dong. 1 menit. Oke. Coba cari. 1 menit. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Games itu ceritanya mereka harus mencari harta karun dari petunjuk-petunjuk yang dikasih sama Carlos. Ayo dong, cari hadiahnya. 40 detik lagi, 35 detik lagi. Ayo, waktunya mau habis. Ayo. Wow. Itu si Amel kayak emang masih nggak semangat juga gitu loh. Ya iya, mau pasti dia kayak sedih lah. Karena beban juga buat dia gitu loh guys. Sekarang kita tahu dia mempunyai perasaan yang sangat besar banget. Sampai akhirnya Aldo emang ngedapetin harta karun itu gitu. Dan dia excited banget untuk ngebuka, ada perasaan dia ngebuka. Oke, silakan buka. Ini udah semangat dong. Ayo, buka ya. Semangat dong. Mukanya langsung kecewa karena dia nggak dapetin uang di dalam peti itu gitu lah. Padahal ini sebenarnya adalah surprise yang mau kita kasih ke Aldo. Iya ini. Kekompakan kalian. Dong. Bentar aja masa gitu. Kamu nggak ingat itu apa? Itu barang kau yang udah kasih ke aku. Sekarang aku masukin ke barang, aku tanam kubur dalam-dalam. Aku tahu kau tuh punya selingkuhan kan? Akhirnya dia berani untuk ngelawan perasaan cintanya dia ke Aldo gitu guys. Karena emang Aldo nggak pantas buat dia gitu. Iya, dia bisa ngedapetin yang lebih baik kok. Jahat. Kecewa aku sama kamu. Ini nih kerjaan kamu. Iya. Terus orang-orang ini juga kerjaan kamu. Iya. Kamu cuma minta putus. Ya udah. Tadi minta putus kan? Udah clear. Enggak. Aku minta penjelasan. Kamu jelas dulu sama aku. Kamu udah beres. Enggak. Apa lagi? Iya, tapi dia kayak nyiksa perasaannya Amel selama ini, tau gak? Sekarang diputusin kayak nggak ada apa-apa gitu. Udah nggak masalah, sama dia nothing problem gitu. Gila ya. Ya mungkin dia berpikir kalau dia udah punya cewek gitu. Tapi menurut gue lo tega banget dan lo nggak memberikan penjelasan sama sekali. Dia terus tenangin dia, udah nggak usah dipertahanin. Udah kan, berarti lu udah putus sama dia, berarti lu udah berani untuk memperjuangkan kebahagiaan lu gitu. Tapi aku butuh penjelasan kak. Kenapa dengan santainya dia tuh bilang putus? Dia bilang iya. Udah berarti emang dia udah gak punya perasaan lagi. Aku minta penjelasan apa? Kenapa dia ngajakin malaikat kalau dia emang udah berubah kak? Rasanya kamu sudah menjadi bintang terang hidupku. Aku pengen kejar dia. Ya lu ngapain lagi ngejar dia? Berapa lagi lu ngejar dia gitu loh? Aku punya penjelasan. Aku nggak bisa diginiin. Aku punya penjelasan. Hatimu, mahu aku mengganti setiap sukarmu. Dia tetep kekeh pengen ngejar gua, tahan dia sampai kabur, gua tahan lagi, gengs. Tadinya menurut gue itu nggak perlu dan nggak penting gitu loh. Tapi menurut dia perlu. Langsung ikutin dia, langsung kejar dia, ya, langsung kejar dia, langsung kejar dia. Ngejar dia sekarang. Oke, kabarin gua nanti, kabarin nanti. Kasihan lu juga sekarang kalau mau ngejar dia. Udah, mobil kita mana? Mobil kita mana? Mobil kita mana? Yuk, langsung aja yuk. Ayo. Gue pusing gitu loh. Akhirnya yang mau nggak mau kita harus nurutin kemauannya dia. Gua langsung komunikasi dengan tim rider kita yang lagi ngikutin Aldo. Kita langsung menuju ke posisi itu. Itu penjelasan saja. Maksudnya itu apa sih kak? Kenapa dia flat gitu? Aku butuh penjelasan. karena emang dia pengen putus dari kamu. Berarti Aku nggak bisa terima ini. Aku nggak bisa terima ini. Nggak sih, jangan gara-gara lo nggak bisa terima lo putus sama dia, terus lo jadi cari-cari alasan untuk ketemu sama dia. Kayak gitu maksudku kak. Aku penjelasanku belum terungkapin. Ya, dia pengen banget untuk mengetahui gitu loh, kenapa si Aldo ini sampai jahat banget sama dia kayak gitu. Apa sih lo masih mikirin itu sesuatu buat apa sih? Ngebut aja, Bli. Itu deh tuh. Itu sahabatnya lu kan, Egi kan? Pasangan yang baik untukku. Itu deh tuh. Itu sahabatnya lu kan, Egi kan?
ngapain si Egi ada di sini gitu loh. Amal langsung disadap Amal. Langsung disadap ngomong mereka di situ Mal. Main ke sini. Aku mau ngomong. Mau apa lagi? Udah putus sama Amel. Putus? Ya putus. Kapan? Tadi. Kenapa putus? Emang kenapa? Aku udah punya yang baru, Christine. Puas lu. Amel itu lebih sayang sama Ki daripada Christine. Gak peduli. Jangan disia-siain gitu. Gak peduli. Aku udah, yang namanya udah satu cukup. Ya. Gak usah Kalau yang nyuruh namanya aku satu lagi. cukup, terus kenapa? Udah punya Amel, sekarang Christine. Aku gak ada feel lagi sama Amel, oke? Bener gitu loh. Bener si Aldo itu emang pacaran sama Christine tuh dia bilang. Ya udah bener, berarti alasannya emang itu, emang karena dia udah pacaran sama si Christine, jadinya dia nggak mau sama Ya aku. itu. Karena aku hanya punya Christine, oke? Terus perjanjian kita yang aku kerjain tugasmu gimana? Percuma. Gue gak peduli, aku gak peduli lagi. Ya kalau yang lu bilang Aldonya ini emang berubah sikap ke lu, ya wajar kalau gitu karena ternyata dia balikan sama lu bukan karena dia masih sayang sama lu, tapi karena dia dipaksa sama si Egi ini untuk balikan lagi sama lu. Aku kecewa banget sama ini. Kenapa sih dia sama kayak sepahlawan banget sama aku? Amel kecewa banget pada saat itu gitu loh. Untuk apa Aldo balikan sama Amel kalau sebenarnya Aldo pacaran sama Christine, itu nyakitin Christine. Aku tahu satu hal. Kay kan yang suka sama Amel, kenapa nggak Kay yang nembak dia? Hah? Dia nggak nyangka sahabat dia dari kecil ini ternyata punya perasaan lebih dari sekedar temen ke dia. Iya, emang aku punya perasaan sama Amel. Ya udah tembak dia. Nggak usah Tapi aku sembunyi pengen dari dia sahabatan lagi. bahagia. Udah, aku Dan udah. bahagianya dia cuma sama Ki. Kalau Kay pergi sekarang. Gak usah pergi. Pergi. Pergi lu. Udah, gue capek. Diusir, Amal, monitor Amal. Itu, tunggu. Mau kemana? Tunggu. Amal, dia lari mal. Di situ Egi yang masih pakai kruk dan kakinya juga masih di gips, gengs, dimarah-marahin lah dia sama Amel. Kenapa sih kamu tuh kayak gitu, sok pahlawan banget? Aku udah tahu dia tuh kamu kan yang buat dia tuh balikan lagi sama aku. Kamu tuh sama dia tuh aku tuh sakit 2 kali, Ki. Bener apa yang dibilang Amel, apa yang dilakuin sama Egi membuat dia semakin sakit, membuat dia semakin sengsara. Ya nggak nyangka Egi tega ngelakuin ini semua. Aku udah kecewa sama kamu. Udah, tenang. Tahu nggak kita tuh sahabatan Ya lama. tadi kita udah dengar tadi gitu loh. Ternyata selama ini Aldo balikan lagi sama Amel itu karena lu yang nyuruh Aldo. Lu tega. Gua tahu mungkin. pingin Amel bahagia. Dan lo juga jahat. Terus apa maksudnya lu nyuruh Aldo untuk balikan lagi sama Amel? Ya biar dia bahagia. Gua tuh nggak pingin lihat dia tuh galau-galau gitu. Aku ingin dia bahagia. Kita pun Udah nggak apa bahagia. Kamu aku juga tahu kok ternyata kamu tuh punya rasa kan sama aku. Kamu tahu aku ini sahabatmu. Tega-teganya lo kamu tuh. Aku tuh kecewa banget tuh nggak? Kecewa banget. Tuhan menguji aku, namun bagaimana Mel, Gue ngerti maksudnya lu baik sama dia, lu pengen ngebahagiain dia gitu. Tapi dari balik situ semua lu juga nyakitin dia, ngerti nggak? sama dengan cuma pingin dia bahagia. Ya kalau pengen bahagia caranya kayak gitu, lu suka sama dia, lu sayang sama dia. Jawab pertanyaan gue. Iya, aku sayang sama dia. Lah kalau lu sayang sama dia, kenapa lu nggak langsung aja tanya sama dia? Aku nggak berani, Kak. Bantu aku, Kak. Aku pengen ngejelasin ke Amel kalau aku tuh sebenarnya sayang sama dia. Bukan ini maksudku. cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Lu bener-bener harus ngomong sama dia dan minta maaf sama dia. Iya. Dia sakit hati banget loh. Oke, lu ngobrol sama Carlos dulu. Ngobrol sama Carlos, nanti kita akan kabarin ngobrolnya dulu. Oke. Jalan yang berliku.
Akhirnya di situ ya kita meetingin dulu lah, kita nggak bisa langsung nerima gitu aja, tapi kita minta tim kita dulu untuk ngobrol sama Egy dan kita akan merencanakan gimana caranya nanti dan apakah kita bakal approve ini semua. Hari ini kita dari tim Katakan Putus emang berniat untuk ngebantuin Egy. Di situ dari tim Katakan Putus sudah mengarrange sebuah ketemuan sama Amel. Amal itu si Amel nggak yang baru nyampe monitor? Iya mak, itu Amel mak. Dio, langsung roll kameranya lu di situ Dio, monitor Dio. Tim Katakan Putus mana? Kok bisa ada kamu di sini? Yang manggil aku kan tim Katakan Putus. Ya, duduk dulu aja. Ada apa sih sebenarnya? Duduk dulu aja. Tapi dia kaget banget lah. Soalnya kan dari kemarin kan dia udah nggak pengen banget ketemu sama Egy karena dia kesal banget sama Egy. Kamu tahu nggak? Ini apa? Papali. Waktu kita kecil dulu, kamu sering main ini di depan rumahku. Terus? Terus, waktu itu, kamu jatuh. Terus nangis. Dan aku panik. Aku pergi ke warung, terus ngambil obat merah. Lari nggak bayar. Aku ini lebih dari sahabat. Aku terlanjur cinta kepadamu. Bagus Dia dong. ngomong sama Amel kalau dia jujur gitu loh. Dari dulu dia punya perasaan lebih dari setelah teman sama Amel. Ya sekarang tinggal Amelnya gimana gitu ke dia. Egy menunggu jawabannya Amel. Apapun jawabannya Amel di sini Egy harus terima. Maaf, Gi. Aku juga sayang sama kamu. Sayang banget malah. Aku udah anggap kamu tuh kayak sahabatku sendiri. Kita selalu bareng dari kecil sampai sekarang. Kalau kita pacaran, terus kita bertengkar, kita putus, aku bukan cuma kehilangan pacar, aku juga bukan cuma kehilangan sahabat, tapi aku juga kehilangan kamu. Lebih baik kita temenan aja. Aku nggak bisa. Menurut gue ini adalah the best choice gitu loh, dan pasti Amel juga lagi dalam posisi yang dia harus recovery. Ini butuh kedewasaan banget untuk menyikapi ini gitu loh. Ya udah, aku ngerti kok maksud kamu. Aku bisa pahamin. Aku bakal tetap jadi Egy. Jagalah dirinya, buat diriku. Jangan biar luka lagi hatinya. Yaudah, kita main dulu. Emang bisa? Bisa lah. Apa sih yang nggak bisa? Makasih dong. Kok bisa? Bisa lah. Udah lah, nggak usah dipaksain. Egy berusaha untuk dewasa dan juga berusaha untuk menerima ini. Ya moga-moga juga Amel nggak canggung lah sama Egy karena kan emang Ya mereka itu tuh mereka lagi main tali lagi. Ya karena emang pada dasarnya mereka ini adalah sahabatan berdua Iya. gitu loh. Dan mereka pun bisa untuk menyelesaikan masa ini dengan baik dan mempertahankan hubungan persahabatan mereka. Gengs, pesan gue dari episode kali ini adalah beranilah untuk mengungkap sebuah perasaan. Karena perasaan bukanlah sesuatu yang menakutkan. ada satu hubungan yang lebih berharga daripada hubungan cinta, yaitu hubungan persahabatan. Dan menurut gue, Gigi dan juga tim Mata Kamu tuh kasus ini selesai. Gue kembali ke Gue Gigi cabut, bye. Aktiviti aku yang ini pastinya berbeda, dijamin lebih seru. Mau yang baper?
Nonton FTV di di Trans TV. Rahasia